Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridhonya. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah wallah. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan mereview tentang SP. Supaya nyambung ya, karena videonya sudah sangat banyak gitu. Langsung saja begini saudaraku. Yang pertama, SP ini memang dilahirkan untuk meneruskan estafet perjuangan dari pemimpin sebelumnya. SP ini lahir di Nusantara. Dia dari Trah Mataram. Jadi ayahnya dari Hamengkubuwono II, Trah Hamengkubuwono II, dan ibunya dari Trah Kanjeng Sunan Kalijaga. Kalau nggak kebalik, maksudnya seperti itu. Jadi salah satu dari Hamengkubuwono II dan satu pihak dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi dari Kasultanan Yogyakarta dan dari Kasunanan, maksudnya Kasunanan. Satu dari Mintorogo Kasultanan dan satu dari Mintoroso Kasunanan, tapi bukan Kasunanan Surakarta. Tapi Kasunanan itu maksudnya Trah dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Tujuan SP diutus, bukan diutus ya. Tujuan SP itu adalah visi utamanya adalah menegakkan kembali agama tauhid sehingga menciptakan dunia seperti surga melalui berbagai hal terkait ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, kesehatan dan yang lainnya. Jadi di sini saya tegaskan bahwasanya SP itu bukanlah keturunan dewa. Bukanlah Batara Wisnu seperti itu. Kemudian SP ini selalu dikawal oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, SP ini ring satunya ada 6 wali. Itu bisa dilihat dari video Satrio Piningit mewarisi 6 karisma kewalian. Yang ring satunya ada Kanjeng Sunan Kalijaga. Dia didampingi oleh Nogopuspo. Beliau merupakan nanti ahli budaya. Yang kedua adalah Kanjeng Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir. Beliau didampingi oleh Nogorojo. Nanti mendampingi SP sebagai tata kelola negara. Jadi dalam video SP Kasinungan Wahyu, jadi maksud didampingi Wahyu itu adalah wahyunya milik Kanjeng Sunan Kalijaga saat ini dipegang oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Jadi nanti ketika SP memimpin umat, Kanjeng Sultan Hadiwijaya itu yang mendampingi SP. Jadi SP didampingi oleh orang yang memegang wahyu Cakraningrat, yaitu Kanjeng Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir. Yang ketiga, Kebo Kenongo. Ki Kebo Kenongo ini bapaknya Joko Tingkir. Beliau bertugas sebagai ahli panglima lah, itu panglimanya, ahli kesaktiannya. Yang selanjutnya, yang keempat, ada Prabu Brawijaya V atau Sunan Lawu. Kanjeng Sunan Lawu ini nanti bertugas untuk keuangan, pengelola keuangan. Yang selanjutnya adalah Kanjeng Sunan Lawu memegang Nogo Sosro Sabuk Inten. Ki Kebo Kenongo memegang naga Nogo Poso. Kemudian selanjutnya ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau nanti bertugas untuk menegakkan syariat, didampingi oleh Nogo Runting. Kemudian ada Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid ini nanti untuk penegakan tauhid. Nah, Syekh Abdul Wahid ini merupakan duri Rasulullah, sama seperti halnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan duri Rasul. Dua-duanya duri Rasul dari kalau Syekh Abdul Qadir dari Hasan. Nah, itu ring 1. Ring 2-nya ada Kanjeng Prabu Siliwangi, ada Gajah Mada, kemudian ada Empu Gandring, Samber Nyawa, Cakrabuana, dan yang lainnya banyak sekali. Termasuk nanti ring 2-nya ada Kanjeng Ratu Kidul dan juga ada Dewi Lanjar, itu ring 2.
Nah, untuk dari kenabian yang terlibat, yaitu yang pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mewakili keteguhan hati, nanti dalam posisinya pengendali iblis. Kenapa demikian? Karena iblis itu sumbernya api. Karakternya api, tercipta dari inti api. Nabi Ibrahim itu pernah dibakar api tapi tidak terbakar karena Allah menghendaki tidak terbakar. Makanya dalam karya agung Allah nanti, Nabi Ibrahim bertugas untuk mengendalikan iblis. Kemudian Nabi Sulaiman itu bertugas untuk menjaga kekayaan dan juga mengendalikan siluman dan setan. Kemudian Nabi Sulaiman jin, Nabi Sulaiman jin. Nabi Sulaiman siluman, kemudian Nabi Yusuf jin. Kemudian Nabi Muhammad sebagai kesempurnaannya. Nah, posisinya itu kalau Nabi Ibrahim dalam hati, kalau Nabi Sulaiman dalam harta, kalau Nabi Yusuf dalam wajah, kalau Nabi Yusuf dalam wajah, kemudian Nabi Daud dalam lidah. Nabi Daud ini nanti untuk menanggulangi setan. Karena Nabi Daud itu nabi yang memang maksudnya hebat dalam berperang. Itu untuk kenabiannya ada 5 orang. Kemudian pusakanya. Pusaka SP itu sebenarnya SP tidak memegang pusaka. Tetapi di tanah Jawa ini seorang raja pasti megang simbol pusaka. Simbol pusakanya itu nanti Nogosastra Sabuk Inten yang sekarang dipegang oleh Kanjeng Sunan Lawu. Tetapi Nogosastra Sabuk Inten itu dan pusaka lainnya semuanya masih ada di spirit, belum ada di fisik. Semua naga itu ada di langit. Maksudnya naga dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk keris. Jadi nanti SP itu akan duduk dalam singgasana Wahyu Cakraningrat bersama Kanjeng Sultan Hadiwijaya, kemudian memegang Nogosastra Sabuk Inten. Itu senjata pusakanya. Tapi itu hanya simbol saja, karena SP tidak butuh itu. Itu hanya simbol simbol power aja. Jadi bukan Trisula Weda ya. Trisula Weda nggak ada dalam kamus SP, tidak ada Trisula Weda. Kemudian karakteristiknya SP ini memiliki 4 sifat dari para Nabi Muhammad. Sidik, amanah, tabligh, batona. Itu videonya sudah ada di karisma kenabian. Sidik, amanah, tabligh, batona. Kemudian digabungkan dengan di Jawa, yaitu mahkota ramah, hastabrata. Yang 8 itu ada di video hastabrata. Yang 4 dari langit, 4 dari bumi. Jadi dalam dirinya terdapat unsur dari Nabi. Kemudian dalam sepak terjangnya itu menggunakan hastabrata. Sepak terjangnya hastabrata. Di video hastabrata mahkota ramah sudah ada. Kemudian SP ini memiliki semacam restu pamungkas. Yang pertama namanya Cokro Baskoro. Itu untuk meleburkan atau menghancurkan atau memusnahkan lawan. Sementara satu lagi Wijaya Kusuma, kembang Wijaya Kusuma itu untuk pengobatan lah, biar gampang, untuk pengobatan atau untuk pertolongan. Jadi itu seimbang antara Cakra Baskara untuk menghancurkan dan Wijaya Kusuma untuk menolong atau menyelamatkan. Kemudian SP ini memiliki perangkat yang berupa laduni. Laduni ini didapat dari Wali Hidir, yang berupa bak stempelnya langsung. Jadi lisensi Hidir diambil langsung. Makanya Nabi Hidir sekarang tidak punya laduni lagi. Dari Nabi Hidir. Kemudian Brajamusti, laduni, Brajamusti, Hijibarki, kemudian Sepi Angin. Itu perangkatnya. Namanya sama tapi beda, dengan kemampuannya beda dengan yang ada di sekarang, yang diketahui orang sekarang ini beda, levelnya berbeda. Nah itu kemudian dari Sesi Jenar SP mendapatkan Sabdo Pandito Ratu. Yang dimaksud dengan Sabdo Pandito Ratu itu adalah
saya nggak ngomong basa-basi ya, yang maksud dengan sabda paniturat itu seucap nyata gitu. Jadi bukan basa-basi kalau jadi raja harus baik, itu bukan. Sabda paniturat itu adalah ucapnya nyata. Jadi kalau dia berucap A, maka kejadian jadi takdir gitu loh. Jadi sabdanya itu jadi takdir. Kalau dia mengatakan kamu jadi monyet, jadi monyet. Kalau dia mengatakan kamu jadi musang, jadi musang, gitu aja. Itu sabda panituratu. Ini yang paling ditakuti dia orang-orang spirit. Sabda panituratu itu. Nah itu tokoh-tokoh dan juga pusaka-pusaka SP. Saya menyimpulkan maksudnya meresum sedikit ini supaya nyambung ya. Kemudian SP itu orang yang mampu atau orang yang menguasai akademis. Saya yakin dia gelarnya lebih dari S2. Kemungkinan minimal S2. Karena harus menguasai ilmu ekonomi di zaman saat ini. Jadi SP itu gelar akademiknya ada. Kemudian dia menguasai ekonomi, menguasai budaya, agama, pendidikan, dan yang lainnya. Termasuk pengobatan dia menguasai. Untuk syariat dia belajar ke Syekh Abdul Qadir Jailani, gelarnya Suryaningrat. Untuk budaya belajar ke Kalijaga, Kanjeng Sunan Kalijaga, gelarnya Gondokusumo kalau tidak salah. Itu jadi saya pikir cukup lengkap. Nah, selama ini kan ada yang mengatakan apakah Imam Mahdi, apakah Ratu Adil, apakah Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Isa nggak bakal turun. Nabi Isa nggak jadi turun karena nanti ada bermasalah, madarat lah, intinya madarat. Sudah saya kupas di video jauh sebelumnya, Nabi Isa batal turun, madarat. Kemudian Imam Mahdi itu sudah ada isu, wacananya Imam Mahdi akan dibaiat oleh seluruh para ulama di Mekah, di Baitullah gitu. Imam Mahdi sudah dibaiat, SP itulah Imam Mahdi, dia sudah dibaiat di mana? Di Baitul Ma'mur gitu. Jadi pada tahun 2000 sekian belas SP sudah dibaiat di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu langit ke-7. Jadi dibaiat, seluruh makhluk datang, di situ dibaiat siapa yang berani, siapa yang keberatan, dan tidak ada yang keberatan. Dibaiat untuk mengintegrasikan, mengharmoniskan bumi. Jadi kalau yang baiat bukan para ulama, yang baiat langsung yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekuasaannya menjadi mutlak. Maksudnya mutlak di sini dengan izin dan ridho Allah, memiliki kuasa yang sangat besar gitu. Itu. Nah, SP sudah membenahi spirit semenjak dilantik, itu sudah membenahi spirit, dan insya Allah 2021 beliau membenahi fisik. Jadi real fisik udah keluar, angkanya sudah, angka tahun tanggal bulannya sudah ada, tapi tidak mungkin untuk disampaikan. Jadi 2021 sudah untuk real fisik sudah bisa beraktivitas karena instruksinya sudah keluar. Nah, jadi dari sini mari kita berpikir yang realistis, mari kita berpikir dengan akal yang sehat, bahwasanya kita butuh pemimpin yang real di dunia nyata, bukan pemimpin yang abstrak, yang absolut. Dan yang terakhir, saya pastikan tidak ada bencana menjelang SP. Walaupun memang ya intinya kita berdoa jangan ada bencana lah, masa harus ada bencana. Kita berdoa, ya Allah jangan ada bencana menjelang kehadiran SP ini. Semoga semua baik-baik saja. Corona ini sudah sangat menghantam. Mau bencana apa lagi yang kita minta, yang kita tunggu maksudnya. Jangan, mari kita berdoa semoga tidak ada bencana. Dan insya Allah tidak ada lah. Jadi kita jangan berhenti berharap, insya Allah tidak lama lagi. Karena aromanya sudah kuat, aromanya sudah sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Bahkan kurang lebih 2-3 mingguan yang lalu sempat bocor. Cahayanya sempat kelihatan. Jadi sengaja dibocorkan kayaknya. Cahaya sempat kelihatan dan banyak sekali orang spirit yang ngejar, cuman nggak kekejar. Dan yang terakhir, mari kita tetap berharap, berlindung kepada Allah, terus beriman dan beramal soleh. Semoga kita diberi diberi kesempatan untuk bersama-sama berkarya dalam karya agung Allah ini.
Jangan pernah berhenti berharap, insya Allah kita semua bisa menjadi bagian dari karya agung ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.